Satu, dua, tiga. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum hari ini kita memulai ibadah kita, Bapak Ibu, kita memulai minggu ini, minggu pertama dalam bulan misi, sehingga seluruh penyembahan, puji-pujian, firman Tuhan, aktivitas kita difokuskan, diarahkan pada hal misi di sepanjang bulan ini. Jadi Bapak Ibu, kita akan belajar satu lagu yang dikarang oleh Bapak Gembala Sidang di saat beliau dalam peristirahatan, dalam pemulihan, dan beliau menulis satu lagu tentang misi dan penginjilan dengan judul Ayo Beritakan Injil. Kita akan menyanyikan lagu ini nanti saat kita bersiap untuk mendengar firman Tuhan. Maka sebelumnya kita akan berlatih terlebih dahulu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita berlatih lagu ini. Judul lagunya Ayo Beritakan Injil. Umat Tuhan, ayo bangunlah, beritakan Injilnya. Buka tangan, langkahkan kaki, persembahkan padanya. Beritakan Injil pertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan beserta kita. Sekali lagi dari awal. Umat Tuhan, ayo bangunlah, beritakan Injilnya. Buka tangan, langkahkan kaki, persembahkan padanya. Beritakan Injil pertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta. Tuhan beserta kita. Sekali lagi Tuhan. Tuhan beserta kita. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita menyanyikan lagu ini, dan sepanjang bulan misi kita menyanyikan lagu-lagu misi, dan biarlah kita juga dengan sukacita, dengan hati yang berkobar bagi Tuhan, kita dapat beribadah, dapat mendengar firman Tuhan, bahkan kita bertanya pada Tuhan, setelah semuanya ini, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan, apa yang Tuhan saya kehendaki lakukan dalam pekerjaan misi, baik saya pribadi, bagi keluarga saya, bagaimana saya terlibat dalam gereja. Biarlah Tuhan bicara, tunjukkan itu, sehingga saya menjadi jemaat, orang percaya yang efektif di tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, itu kerinduan kita dengan tema mempercepat kedatangan Sang Raja. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada di gereja dan di rumah, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya silakan jemaat Tuhan berdiri dan kita bersaat teduh di tempat kita masing-masing. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dari kemenangan iman nomor 1, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Pada siang dan malam ku beri pujian. Suci, 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 Ar-Rahim, Ar-Rahman, Allah Tritunggal.
suci, 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 segenap tunduklah, berikanlah ibadat kepada Tuhanmu yang saleh dan malaikat, yang saleh dan malaikat, segenap tunduklah, sembahlah Allah selama-lamanya. Bait 3. Suci, 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 meskipun sekarang wajahmu tak terpandang sebab Maha terang. Hanya Tuhan saja, lain tiada lagi, yang Maha Kuasa, Maha Suci. Bait 4. Suci, 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 Allah Maha tinggi, segenap makhluk langit, laut, bumi puji-Mu. Suci, 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 Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih-Nya maha tinggi dan besar. Pertolongan kepada kita sekalian dalam ibadah kita pada saat ini datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, akan memberkati kita sekalian dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai kepada selesainya. Biarlah Tuhan Yesus berkenan atas kita sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mentabiskan ibadah suci kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita meneruskan puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kemenangan Iman 135, Bangunlah Orang Masehi. Bangunlah umat Masehi, lihat Allah kini berperang lawan musuhnya yang jahat dan sangat garang. Napa engkau masih tidur tertutupi dunia fana, ribuan jiwa terhilang masuk neraka. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia, teguhkan iman percaya, turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Bait kedua. Kami datang kepadamu, tidak dapat diceraikan, sentiasa milikmu hingga kematian. Pada dunia yang durhaka, yang tak takut kuasa Allah, kami
kami berseru padanya, maka binasa. Kabarkanlah Injil. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia, teguhkan iman percaya, turut pemimpin yang benar, majulah berperang. Bait yang ketiga. Lihatlah tenteranya Allah, kalahkan kuasa setan. Jangan bimbang, Tuhan maju, kita akan menang. Musuh kita tentu jatuh, yang berdosa dilepaskan. Banyak orang dapat selamat, pujilah Tuhan. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia, teguhkan iman percaya, turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Dalam 1 Petrus 3, kita membaca ayat yang 1 sampai ayat yang ke-12. Kita membaca bergantian, saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu ayat yang genap, demikian sampai ayat 12. Perikop di atas hidup bersama suami istri. 1 Petrus 3. Ayat 1 demikian firman Allah. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan memakai pakaian yang indah-indah. tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab Dan mau melihat hari-hari baik, menjaga lidahnya terhadap yang jahat. ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab orang-orang Puji Tuhan.
Saya silakan jemaat Tuhan berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata-kata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, Ibu Teresia memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan atas pertolongan, pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terlebih pada hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kekuatan dan kesehatan hingga kami boleh mengikuti ibadah, kami boleh menaikkan pujian syukur, serta sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami akan memperoleh berkat. Terima kasih Tuhan, di tengah ibadah kami pada hari ini, kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Persembahan kami boleh memperlancar pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau campur tangan, Engkau buka jalan dalam setiap usaha pekerjaan umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Amin. Badan pengurus jemaat yang hadir boleh menolong untuk mengumpulkan persembahan dan kita menyanyi dari Kemenangan Iman 175. Apakah kau buat untuk Yesus? Hai, sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu? Hai, sudah berapa banyak yang dilembah kau bawa untuk baju sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah teluh di salib Tuhanmu. Sesudahnya kau dapat kemenangan demi darahnya penebus. Tak tahukah engkau duduk lipat tangan, tetapi telah layani Dia terus. Hai, sudah berapa banyak yang dilembah kau bawa untuk baju sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah teluh di salib Tuhanmu. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk setiap pemberian persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saatnya kita akan mendengar firman Allah, dan saya silakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menaikkan pujian, yaitu Ayo Beritakan Injil. Pujian lagu ini dikarang oleh Bapak Gembala Sidang. Umat Tuhan, ayo bangunlah. Umat Tuhan, ayo bangunlah, beritakan Injilnya. Buka tangan, langkahkan
kaki persembahkan padanya. Beritakan Injil pertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan beserta kita. Sekali lagi. Umat Tuhan, ayo bangunlah, beritakan Injilnya. Buka tangan, langkahkan kaki, persembahkan padanya. Beritakan Injil pertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan beserta. Beritakan Injil. Beritakan Injil pertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami datang lagi kepada Engkau Tuhan pada siang hari ini. Kami menghadap Tuhan, Allah yang Maha Besar. Tuhanlah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang berkuasa di sorga, di bumi ini. Pemilik sorga, pemilik bumi. Berkuasa atas hidup dan matinya kami. Berkuasa atas sakit penyakit. Berkuasa atas segala kuasa setan dan roh-roh jahat. Tuhan Yesuslah yang berkuasa di atas segalanya. Tuhan, kami datang kepada Engkau saat ini. Kami sudah hadir di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah, supaya kami sekalian yang sudah hadir dan beribadah tidak hadir dengan sia-sia, melainkan memperoleh berkat dari Tuhan. Karena itulah hamba mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan. Kuasailah kami sekalian, buatlah kami mengerti apa yang Tuhan ingin supaya kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan bicara kepada kami, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, persembahkan doa ini. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Selamat siang, salam. Puji kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita dapat beribadah kepada Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita dari hari ke hari. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Berikutnya sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, baik Bapak Ibu memperhatikan warta jemaat yang ada di tangan Bapak Ibu. Silakan ibadah kita minggu ke depan ini masih menyelenggarakan ibadah secara new normal. Artinya kita masih mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Waktu ibadah kita sangat singkat, 1 jam. Karena itu kita mempergunakan waktu itu sebaik-baiknya supaya kita jangan terlambat karena waktu yang sangat singkat untuk kita pergunakan. Silakan memperhatikan warta. Informasi untuk kita, minggu depan kita mengembalikan persepuluhan, lalu kemudian amplop perpuluhan sudah ada di warta jemaat dan juga ada pokok doa di sana. Silakan tulis sedapatnya, tulis nama supaya kita bisa mendoakannya. Kalau tidak tulis nama atau inisial, Tuhan hamba berdoa untuk A yang sedang mengalami ini, A perlu ini, A perlu ini. Nih, harap bisa tulis nama gitu supaya kita mendoakannya tepat untuk berdoa. Silakan menulis nama, menuliskan pokok-pokok doa jika ada pokok doa. Kita bersyukur pada minggu lalu kita sudah membagikan kartu janji iman untuk pembangunan dan pemeliharaan kompleks rumah Tuhan ini. Kita merawatnya, kita menjaga secara bersama-sama.
Jadi sudah terkumpul pada minggu lalu. Namun jika ada Bapak Ibu yang belum menulisnya dan rindu untuk bersama-sama memelihara, merawat rumah Tuhan ini, silakan menulisnya kartu janji iman ini. Atau yang sudah menulis mau menambahkannya lagi, silakan ditambah lagi di buletin, nanti akan ditampilkan minggu depan. Dalam rangka persiapan pembangunan yang kita akan mulai dalam waktu ke depan ini, oleh karena itu mohon kehadiran Badan Pengurus Jemaat beserta panitia KKR yang dibentuk pada waktu yang lalu untuk hadir dalam rapat pada hari Rabu ini pukul 7 malam. Nah, kita bisa hadir, surat nanti Pak Nahum sekretaris nanti membuat, tapi pakai WA group saja, dimasukkan di WA group untuk kita hadir dalam membahas. Karena itu ibadah doa kita pada hari Rabu ini dimajukan pukul 18.30. Kita mulai pukul 18.30 dan setelah itu kita akan mengadakan rapat. Selamat hari ulang tahun kelahiran Bapak Arif Murianto, Ibu Rahel, Bapak Julius, Ibu Adri Saryati, Ibu Fitri, Bapak Agus Darius, Bapak William. Tuhan berkati Bapak Ibu. Selamat hari ulang tahun pernikahan Bapak Tony Sipayung. Baik yang tertulis di sini maupun yang tidak, selamat bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik, kita membaca firman Tuhan pada siang hari ini. Bukalah Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 24 ayat 14. Kita baca secara bersama-sama. 1, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Judul minggu pertama ini atau judul umum khotbah bulan misi ini dari Departemen Misi Pusat, mempercepat kedatangan Sang Raja. Namun saya akan memberikan judul untuk kita, merindukan kedatangan Sang Raja. Merindukan kedatangan Sang Raja. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita mengetahuinya bahwa kedatangan Sang Raja adalah suatu rahasia. Tolong di feedbacknya, echo-nya kasih kurang. Kedatangan Sang Raja adalah suatu rahasia. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Malaikat pun tidak. Itu hanya Bapa saja yang tahu. Bapa yang menentukannya dan sudah menjadi ketentuan bagi dan kedaulatan tentang kedatangan Tuhan ada dalam tangannya. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saya ulang lagi. Karena Ia telah menetapkan suatu hari
Jadi kedatangan sang raja adalah kedaulatan Allah, kedaulatan Bapa. Ia sendiri yang telah menentukannya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengubahnya dan mengetahuinya. Ia dalam kedaulatannya sudah menentukan hari, kapan, waktu itu. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mempercepat atau memperlambat kedatangannya. Namun kita sering menggunakan kata mempercepat kedatangan Tuhan. Itu hanya bahasa yang sering kali manusia gunakan. Kata mempercepat lebih menekankan kepada orang percaya merindukan akan kedatangan sang raja segala raja. Itu lebih tepatnya. Jadi kata mempercepat lebih menekankan kepada bahwa orang percaya itu merindukan kedatangan daripada sang raja itu. Itulah sebabnya kita mengambil tema merindukan kedatangan sang raja. Alkitab menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa menjelang kembalinya sang raja itu ke bumi akan disertai dengan tanda-tanda. Salah satu ayat yang kita baca tadi dalam teks yang kita buka pada hari ini, Injil Matius pasal 24 ayat yang keempat berkata demikian. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanda daripada kedatangan Tuhan ini di muka bumi ini banyak kita jumpai. Salah satunya banyak muncul penyesatan, ajaran sesat yang pada ujungnya mengakibatkan banyak orang Kristen menjadi tersesat dan meninggalkan Tuhan. Jadi ajaran-ajaran sesat ini sudah berkembang secara masif yang kita jumpai. Nah, salah satu ajaran sesat yaitu tidak lagi mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ajaran sesat juga ada yang sudah menentukan akan hari kedatangan Tuhan, tanggal dan waktunya, tahun dan bulannya. Karena itu ia meminta untuk menjual harta benda dan lari ke suatu tempat. Ini ajaran-ajaran sesat dan mengakibatkan orang percaya banyak yang meninggalkan Tuhan, banyak yang goyah imannya hari ini. Ajaran sesat salah satunya saksi Yehova. Sintang ini juga sudah ada saksi Yehova itu. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab dibolak-balik, koma dibuat titik, titik dibuat koma. Nah, supaya Bapak Ibu tahu bagaimana apa penyataan bahwa saksi Yehova ini betul-betul sesat, Bapak Ibu bisa membuka YouTube-nya Pendeta Dr. Bambang Norsena tentang saksi Yehova, supaya Bapak Ibu tahu bahwa ajaran ini betul-betul menyimpang. Silakan Bapak Ibu melihatnya, pengajaran tentang pengupasan tentang ajaran sesat ini. Selain daripada ajaran sesat, 2 Petrus pasal 3 ayat 3, pada akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek. Jadi tanda berikutnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan menjelang kedatangan daripada sang raja itu, banyak pengejek-pengejek. Kita tahu di media sosial hari ini kita menjumpai hampir setiap saat kita menjumpai banyak orang yang mengejek daripada Tuhan. Karena itu banyak juga orang-orang yang akhirnya percaya menjadi lemah imannya, atau banyak juga orang yang percaya dengan Tuhan akhirnya ia menjadi tersesat dan juga ikut-ikutan dalam perdebatan ini. Nah, karena itu
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harus mengingat, harus melihat dan mewaspadainya. Sekarang mari kita memperhatikan, merindukan kedatangan Sang Raja. Dengan cara apakah kita merindukan kedatangan Sang Raja? Yang pertama terdapat pada ayat yang ke-14 yang kita baca tadi, dan Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20, yaitu dengan cara menyelesaikan amanat agung. Itulah cara kita merindukan kedatangan Sang Raja. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu firman Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Ini menjadi perintah atau tugas untuk melaksanakan amanat agung ini. Ini kerinduan Tuhan yang belum secara tuntas dilakukan oleh orang percaya di muka bumi ini. Ia mempunyai kerinduan supaya amanat agung ini, pemberitaan Injil kepada suku bangsa ini harus betul-betul dilaksanakan dan menjadi kerinduan daripada umat Tuhan hari ini. Jika memang Tuhan sudah memandang bahwa tugas pekabaran Injil ini selesai, barulah tiba kesudahannya. Itu pun dalam kedaulatannya. Kita tidak pernah tahu kapan kedatangan Tuhan itu tiba. Bagaimana kita mengukur amanat agung itu telah selesai? Tuhanlah yang tahu atas semuanya itu. Jadi kedatangan Tuhan, kedatangan Sang Raja, segala raja, sangat berkaitan dengan pekabaran Injil, di mana suku bangsa harus terlebih dahulu mendengar tentang Injil. Jadi tugas pekabaran Injil ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Tugas pekabaran Injil ini adalah tugas bersama orang-orang percaya, tugas bersama gereja-gereja Tuhan hari ini. Masing-masing orang percaya di dalam gereja Tuhan mengambil bagian sesuai dengan panggilannya. Panggilan apa yang Tuhan beri kepadanya? Tuhan sudah menaruh kerinduan itu di hati kita. Kita sendiri yang tahu. Kecuali kita mengeraskan hati, bukan? Itu beda. Tetapi sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya, pasti ia mempunyai kerinduan atas panggilan Tuhan itu. Itulah cara kita untuk menanti kedatangan Tuhan itu. Jadi kita merindukan, tapi juga dengan tindakan-tindakan kita. Mungkin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita terpanggil khusus menjadi seorang utusan misi. Tentu tidak semuanya. Kita tahu Pak Pendeta, keluarga Pak Pendeta Rustam Effendi, dia terpanggil untuk menjadi utusan misi sampai hari ini. Jika kita terpanggil untuk itu, kita melakukannya. Tetapi masing-masing seseorang punya karunia dan panggilan terhadap tugas pekabaran Injil dan misi ini. Kalau kita mengacu kepada Roma pasal 10 ayat 14 dan ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, tetapi bagaimana orang dapat berseru jika tidak ada yang percaya? Bagaimana orang bisa percaya jika mereka tidak mendengar? Bagaimana orang bisa mendengar jika tidak ada orang yang memberitakannya? Tapi firman Tuhan juga berkata, bagaimana orang bisa memberitakannya kalau tidak ada yang mengutus? Orang mau berseru, tapi bagaimana cara berseru kepada Allah? Karena mereka tidak percaya. Bagaimana orang bisa percaya kalau mereka tidak mendengar? Lah, siapa yang mendengar? Bagaimana orang bisa mendengar kalau orang tidak pergi?
mengutus? Kita yang mengantarnya. Pertanyaannya, siapa-siapa itu orang? Jadi dua panggilan di sini, memberita dengan mengutus, supaya di sana orang berseru, di sana orang percaya, di sana orang mendengar. Mesti harus ada dua hati yang dimiliki, hati yang pergi dan hati yang mendukung, hati yang mengutus. Maka berapa hari yang lalu kita teringat Bapak Ibu, ada seorang anak muda, dia pengen menjadi hamba Tuhan. Dan kampung ini adalah dari Roma Katolik yang tak terlayani. Dia melihat orang Kristen, terutama kampung-kampung Kristen, terjadi perubahan besar. Kemudian ia dibentuk di sekolah Kristen. Dan ia aktif mengambil keputusan untuk menjadi seorang percaya dengan Tuhan. Tapi setelah dia tamat, dia punya kerinduan untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi apa daya? Tidak ada biaya untuk melanjutkan studi. Akhirnya dia berdiam diri. Dia menyampaikan kepada siapa, tidak tahu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu kasih Tuhan, pada hari Senin yang lalu, kita menjumpainya, bukan? Dan ketika dia bertanya kepada bapaknya untuk meneruskan sekolah menjadi hamba Tuhan, bapaknya hanya memberikan uang 100.000 saja. Bapak Ibu bisa bayangkan uang 100.000. Akhirnya dia sampaikan kepada saya, dia putuskan, ia tak jadi berangkat. Karena tak mungkin, ia menguburkan niatnya. Akhirnya ia bersembunyi, tidak mau bicara, dia bungkam berhari-hari sambil dia merenungkan bagaimana Tuhan. Dan melalui itulah Bapak Ibu kasih Tuhan, kampung ini memang tidak mengenal Tuhan. Dan akhirnya banyak yang menggoda dia, tidak usah sekolah jadi pendeta, sekolah ke tempat lain, di sana lebih berhasil kau nanti. Tapi ia bertekad untuk memenangkan kampung itu suatu kelak nanti, katanya. Masih banyak kampung-kampung lain yang belum mengenal Tuhan. Dia punya kerinduan, tapi apa daya? Tidak ada biaya. Orang tua tidak punya apa-apa. Nah Bapak Ibu, bagaimana panggilan kita? Itu sebabnya kita tergerak hati untuk mendukungnya, bukan? Maka terkumpullah untuk membelikan tiket pada hari yang lalu, berapa hari yang lalu. Sekarang dia sudah pergi ke Ungaran. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada orang yang mau, ingin memberita, tapi apa daya? Tidak ada biaya, tidak ada dana. Karena itu mesti harus ada orang yang mengutusnya. Mungkin tidak banyak. Akhirnya kita sama-sama mengumpulkan. Jadilah itu. Spontan saja. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini menyangkut hati. Betulkah kita memiliki hati? Hati misi itu, hati Yesus itu gitu, yang peduli akan tugas ini. Tuhan yang menghendaki kita bahwa mesti kalau ada orang yang mau memberita, kita tak bisa pergi, tapi kita bisa mengutusnya. Mungkin tidak banyak, tapi semua orang mau bekerja sama. Kita sebenarnya sudah pergi. Mari kita pikirkan Roma pasal 10 ini, ayat 14 sampai 15 ini. Ada orang yang mau berseru, tetapi bagaimana mereka mau berseru kalau mereka tidak percaya? Mereka mau percaya sebenarnya, tapi mereka tidak pernah mendengar. Lalu mereka mau mendengar, tapi siapa yang pergi? Siapa yang memberitakannya? Ada yang mau pergi, ada yang mau dibentuk jadi hamba Tuhan. Sebelum pergi, dia harus belajar dulu 4-5 tahun. Dan setelah itu, ia mulai kembali dan berada di lapangan. Itu pun belum tahu persis apakah dia sudah matang atau belum. 5 tahun kemudian, baru mungkin ia bisa dipakai oleh Tuhan. Kita bisa merenungkan
Mungkinkah saya sebagai orang yang pergi pembawa berita itu? Kita tahu diri kita. Atau mungkin yang kedua, saya tidak bisa pergi, tapi saya bisa mengutus. Melalui bulan misi ini, coba kita pikirkan. Kita tahu keadaan sekarang tidak seindah dari tahun-tahun yang lalu, bukan? Kita mengalami kesulitan oleh karena pandemi ini. Tetapi bukankah masalah hidup kita akan selalu ada setiap tahunnya? Bukankah masalah ini tidak akan terus berlanjut seperti ini? Ada masanya. Dan bukankah Tuhan telah memelihara kita dan memberkati kita sampai sekarang kita boleh ada? Mungkin kita mulai memikirkan, saya ada di mana? Saya mungkin menjadi pengutus. Karena itu mungkin saya mulai berkomitmen. Mungkin tidak banyak, tapi konsisten. 100.000 misalnya, 1 bulan. Atau 50.000 1 bulan. Tapi konsisten. Jika saya pengutus, itu berarti saya mensupport, saya menyediakan dana untuk orang yang diutus itu sesuai dengan kemampuan saya. Saya yang mensupport. Kalau saya pengutus, kita bisa pikirkan di momen bulan misi ini. Kita berdoa, Tuhan, saya merindukan kedatangan-Mu, tapi dengan cara saya bertindak seperti kita merindukan kedatangan seseorang dalam hidup kita, bukan? Atau dalam rumah tangga kita. Kita menantikan seorang bayi yang akan lahir misalnya. Maka kita menyiapkan semua peralatan untuk buah hati kita itu, bukan? Atau orang-orang yang kita cintai, kita menantikannya, tentu kita menyediakannya. Lalu, sebagai orang Kristen, kita rindu kedatangan Tuhan. Pertanyaannya, apa yang saya buat merindukan kedatangannya? Coba kita tanya di hati kita. Oh, Tuhan, saya pergi. Anak muda, Tuhan, saya mau menjadi hamba-Mu. Itulah kerinduan menantikan sang raja itu. Oh Tuhan, saya mau membantu, mengutus. Mungkin tidak sebanyak, tidak seberapa, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Karena itu, mulai kita pikirkan. Ayat 15 Roma pasal 10 tadi. Dan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, baik orang yang memberitakan maupun orang yang mengutus di hadapan Tuhan, sama-sama indahnya, sama-sama di mata Tuhan. Baik yang pergi maupun kita yang mengutus, sama indahnya di hadapan Tuhan. Dan itu kerinduan Allah. Seperti kita merindukan kehadiran seseorang di rumah kita. Kalau kita betul-betul mencintai dan menunggu kehadirannya, buat apa yang saya buat? Apa yang saya persiapkan? Tanyakan kepada diri kita. Saya mau melakukan apa di bulan misi 2020 ini? Jangan segan, jangan ragu. Jika kita bisa mendukung pekabaran pemberitaan Injil ini, jangan ragu. Karena itu yang kita lakukan bukan untuk manusia, tetapi bersifat abadi dan kekal adanya. Mungkin tidak banyak yang saya katakan tadi. 100.000 1 bulan. Kami sekeluarga, Pak. Seberapalah 100.000 itu, bukan? 1 bulan, seberapalah itu. Tapi ini menyangkut hati kita semua. Adakah kita memiliki hati mau seperti itu? Kita akan betul-betul menjadikan gereja yang merindukan kedatangan Tuhan.
dengan kita melakukan aksi kita, persiapan kita melalui seksi misi yang dikoordinator oleh Pak Slimin. Mungkin tahun 2021 nanti kita betul-betul melakukan gerakan Roma 10 ayat 14 sampai 15 ini. Saya ada di mana? Pergi atau saya ikut mengutus? Mari kita jawab itu di hati kita masing-masing. Tuhanlah yang tahu akan pesan ini sampai kepada kita. Marilah melalui momen bulan misi ini kita merindukan kedatangan Sang Raja. Karena itu cara kita menyelesaikan amanah agung. Untuk menyelesaikannya harus banyak orang yang pergi. Dan mesti harus banyak orang yang mengutus. Tidak bisa satu orang. Tidak bisa hanya keluarga A itu saja. Dan kita membiarkannya. Padahal sebagai orang percaya kita berkata, kami merindukan Engkau datang Tuhan. Datanglah ya Tuhan. Pertanyaannya, apa yang kita berikan? Apa yang kita siapkan? Kalau kita berkata, saya merindukan kedatangan Tuhan. Saya melakukan apa? Itu ada di hati kita. Mari kita renungkan bersama. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kepada petugas, silakan maju ke depan ini. Mimbar ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melaksanakan daripada perjamuan kudus ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau sudah menyertai kami sudah mendengar firman-Mu khusus tentang bagaimana kami dapat menyelesaikan daripada amanah agung sebagai tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang tibalah saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama untuk memperingati akan penderitaan Kristus di kayu salib atas kami yang berdosa ini. Berkatilah perjamuan kudus ini. Kami yang hadir di sini dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mungkin mereka mengalami sakit dan lemah tubuh. Tuhan, sebelum kami bersama-sama mengikuti perjamuan ini, Amba mendoakan mereka yang sakit di rumah. Amba berdoa untuk Novan, Tuhan menjamah dia dan memulihkan keadaannya. Pak Linggi, Tuhan juga menjamah, memulihkan. Dan jemaat Tuhan yang mengalami sakit lemah tubuh dimanapun mereka berada, Amba berdoa untuk mereka dalam nama Yesus. Melalui perjamuan ini Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kami akan melaksanakan perjamuan ini. Mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, perjamuan kudus ini terbuka untuk kita semua. Namun bagi yang belum dibaptis, harap bersabar terlebih dahulu sampai dibaptis. Dengarkanlah firman Tuhan. Kemudian Lukas pasal yang ke-22 ayat 17. Ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan
bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Supaya perjamuan kudus ini memperoleh berkat bagi kita sekalian, maka ada beberapa hal yang kita harus selidiki dalam hidup kita. Yang pertama, benarkah saya betul-betul sudah bercerai dari dosa? Itu pertanyaan yang kita renungkan. Yang kedua, benarkah saya betul-betul sudah bertobat? Saya insaf, saya menyesal, dan saya betul-betul memerlukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu yang kita selidiki. Lalu yang ketiga, benarkah dan maukah saya menjadi saksi bagi Tuhan di tengah-tengah orang yang belum percaya? Dan maukah, relakah saya memberikan harta persembahan saya untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan? Ketiga hal itulah yang kita perlu selidiki dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa di tempat kita masing-masing. Kalau ada dosa, akuilah di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Sekarang kami siap untuk memakan roti dan minum anggur perjamuan ini. Sebagai lambang kami memperingati akan penderitaan Kristus bagi kami orang yang berdosa ini. Berkatilah ya Tuhan setiap orang yang mengikuti perjamuan ini dengan beriman dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan atas segala kelemahan dan sakit penyakit mereka. Jamahlah Tuhan, sembuhkanlah, pulihkanlah keadaan kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amba mempersembahkan doa dan ucapan syukur. Kami siap melaksanakan perjamuan ini. Haleluya. Amin. Roti dan anggur akan dibagikan setelah Bapak Ibu menerimanya. Harap bersabar terlebih dahulu. Kita menyanyi kemenangan iman nomor 49. Nyawa aku diberikan bagi, darahku tercurah bagimu. Dari mati bangkitlah, nyawaku diberikan bagimu. Apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagi
gelap bertandang sendirian, ku tinggalkan semua bagimu. Apa kau beri padaku? Ku tinggalkan semua bagimu. Apa kau beri padaku? Mari kita bangkit berdiri. Kita membaca ayat firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan. Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari kita angkat roti di tangan kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan roti ini bersama-sama. Hal yang sama kita angkat anggur di tangan kita. Tuhan Yesus juga berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan Tuhan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita mengucap syukur dan kita berdoa. Silakan Pak Pastor Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami sembah, kami bersujud di hadapan Tuhan pada saat ini ya Bapa. Kami sudah memulai acara kami dengan kami melakukan nyanyian-nyanyian agung untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan yang begitu indah, yang mengajak kami supaya kami lebih semangat, lebih bergairah untuk mengabarkan Injil di
di tengah-tengah orang yang belum percaya. Dan tiba saatnya kami Tuhan sudah menjalankan dan melaksanakan daripada perjamuan kudus. Ini bukti kasih sayang Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan itu menjadi bukti saksi hidup kami dalam kami menjalankan kehidupan ini ya Bapa. Berkatilah saudara-saudara kami yang sudah ambil bagian untuk melaksanakan perjamuan kudus pada saat ini. Dan biarlah Tuhan bukti daripada kasih Tuhan kami nyatakan pada saat ini Tuhan. Di dalam kami menyelenggarakan perjanjian kami untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia ini Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan ingin melaksanakan daripada pengabaran Injil Tuhan, bisa kami dukung dengan apa yang kami miliki, baik pikiran maupun tenaga, bahkan ekonomi kami Tuhan, untuk memudahkan mereka mengabarkan Injil ke tempat-tempat yang belum dipercayai oleh anak-anak Tuhan selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah harapan kami kepadamu. Berkatilah hidup kami, berkati iman kami untuk hari ini dan seterusnya ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Silakan kembali. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah melayani dalam perjamuan ini. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagi kemenangan iman nomor 49 tadi. Nyawa aku diberikan bagimu. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan dari mati, bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau sudah menuntun kami dalam ibadah ini. Selesailah seluruh ibadah kami hari ini. Namun jemaat Tuhan sekalian, ibadah kita tetaplah untuk selama-lamanya. Sebelum kami pulang ke tempat masing-masing Tuhan, dan melaksanakan tugas kami yang Tuhan percayakan kepada kami, yang masih hidup di muka bumi ini. Sebelum pulang, hamba sebagai hamba-Mu meminta berkat dari Engkau untuk kami sekalian. Berilah berkat secara jasmani untuk kami. Sembuhkanlah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengalami sakit dan lemah tubuh. Pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu jemaat Tuhan sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dunia usaha, pemuda, pelajar, ibu rumah tangga, buruh bangunan, buruh rumah tangga, buruh pabrik. Semua tugas kami diberkati oleh Tuhan. Berilah berkat secara rohani, kuatkan iman kami, meski banyak tantangan, masalah kami hadapi, teguhkanlah kami, supaya kami tidak goyah, tidak undur dalam mengikuti Tuhan. Berkatilah gereja-Mu ini, pakailah dia untuk menjadi alat dalam tangan-Mu. Ketika berkat ini, hamba meminta kepada Tuhan, berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus diberikan kepada kami hari ini sampai hari Maranatha. Yesus datang menjemput saleh-salehnya. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah.
berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Silakan teman duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan kekasih dalam Yesus Kristus, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian, dan sampai kita berjumpa di minggu yang akan datang. Salam.